guys, aku pengen istirahat tapi nggak, aku jatuh. Ya. Hello everyone, sesuai dengan judul, di video kali ini aku bikin study vlog lagi. Siapa nih yang kangen sama study vlog aku? Dan langsung saja aku siapin alat tempur yang aku perlukan di atas meja. Dan di study vlog kali ini aku tuh pengen review materi sekaligus ngelanjut catatan aku yang udah lama nggak aku lanjutin. Sebelum mulai aku bikin to-do list dulu ya kan, biar nggak nunda-nunda kerjaannya. Di sini aku rencana review 3 materi, tapi aku nggak yakin sama materi terakhir karena ya 2 materi aja udah banyak. Untuk bahan materi berasal dari PPT dosennya, dan fun fact, setiap pertemuan matkul itu aku selalu nyatet di satu buku yang sama dan catatannya ada yang berantakan, ada yang rapi. Jadi emang aku harus nulis ulang catatan aku di binder biar nanti aku bisa nyusun kertas urutan materinya sesuka aku. Nih lihat catatan kasar aku. Jadi setiap pertemuan sama dosen itu tuh aku nyatet juga omongan dosennya, makanya berantakan banget. Dan untuk study vlog kali ini aku review mata kuliah patofisiologi. Ini tentang penyakit gitu deh. Oh iya, nggak lupa aku nyediain manis-manis biar nggak mumet. Terus aku klip deh to-do listnya, baru kita mulai belajar. Anyway, aku pengen pamer kalau aku udah balik di rumah, udah nggak ngekos. Terus untuk materinya aku lihat dari HP ya. Jadi HP-nya aku taruh di sini pakai stand gitu. Yuk yang mau belajar dan ditemenin belajarnya dengan suara aku, silahkan buka bukunya dan let's go, kita mulai. Oh iya, minggu depan aku bakal upload video yang sama tapi versi real time-nya ya. Oke, seperti study vlog yang sudah-sudah, aku bakal bahas ngobrol bareng kalian. Jadi video ini full suara aku, nggak ada berhentinya. Dan topik kali ini adalah pengalaman aku yang baru nyemplung jadi mahasiswa. Pengalaman di bidang akademik maupun keseluruhan biar akademik kita tuh balance gitu. Mari kita mulai dari curhatan aku yang ada di Instastory kemarin. Yap, ternyata aku salah menilai dunia perkuliahan pas semester awal. Yang aku pikirkan sebelum masuk ke semester 1 kuliah itu, aku mikir aku bakal penyesuaian diri, perubahan dari guru ke dosen yang lebih cuek dan tegas, materi kuliahnya masih dasar-dasar, dan ada mata kuliah yang udah pernah dipelajarin di SMA. Dan selain itu aku juga nyiapin mental untuk hidup mandiri di kosan karena aku kan ngerantau ya. Tapi ternyata ada hal yang aku skip untuk dipersiapkan, yaitu masa ospek dan kaderisasi. Jujur li, ospek kuliah sama masuk SMA tuh beda jauh. Kuliah bahkan ospeknya bisa sampai 1 semester. Jadi itulah kenapa kemarin-kemarin aku nggak fokus bikin YouTube karena prioritas aku bukan di YouTube. Terus untuk mata kuliahnya juga materi-materinya tuh asing. Salah satunya materi yang lagi aku kerjain review sekarang ini, nama matkulnya adalah patofisiologi. Ini ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Jadi apapun tentang penyakit, dari alasan kenapa bisa terjadinya penyakit sampai penyembuhan dan pemberian dietnya, itu aku pelajarin. Nanti kalau kalian lihat materinya pas di akhiran kan udah selesai, aku bakal tunjukin. Ini tuh materinya kayak materi anak kedokteran. Sedangkan aku anak gizi yang baru semester 1. Jadi ya agak ngangong, tapi alhamdulillah aku bisa menyelesaikannya dengan baik. Jadi karena ini study vlog, aku juga bakal ngasih tahu ke kalian gimana cara aku belajar selama kuliah. Hitung-hitung study tips lah ya. Soalnya cara belajar aku pas masuk kuliah ini kayak langsung berubah gitu deh. Jadi perubahan yang pertama sangat terlihat adalah cara mencatat. Bisa kalian lihat sendiri, itu yang aku siapin cuma pulpen sama correction tab. Karena apa? Karena materinya tuh kompleks banget. Dulu waktu sekolah, satu materi yang banyak itu aku bisa pelajarin 2, 3, sampai 4 pertemuan untuk satu materi. Sedangkan pas kita masuk ke dunia perkuliahan, sekali pertemuan itu satu materi yang banyak bakal ditamatin. Jadi makanya kenapa anak kuliah tuh liburnya lama, karena sekali pertemuan satu materi ditamatin. Beda sama anak sekolah yang satu materi bisa 2-3 pertemuan, dan abis materi itu selesai. Kalau anak sekolahan kan itu langsung ulangan harian ya. Sedangkan kita anak kuliahan itu tuh nggak ada ulangan harian. Jadi kita nilai ulangan hariannya tuh diambil dari sisi keaktifan kita. Aktif bertanya, aktif menjawab, dan juga kalau presentasi kita bagus itu bakal nilai plus untuk nilai IP semester kita. Tapi kadang ada beberapa
dosen juga sih yang ngelakuin quiz untuk nge-review materi yang udah diajarin beliau. Jadi itulah kenapa sekarang aku kalau nyatet itu simple, yang penting bisa dibaca judulnya, bisa dibaca subbabnya, terus materi poin-poinnya itu kebaca dengan jelas, nggak bertele-tele. Tapi bukan berarti aku udah nggak bikin catatan estetik yang pakai lettering lagi ya. Kalau liburan semester kayak sekarang, ini aku ada niatan sih bikin catatan yang estetik lagi, tapi untuk materi-materi yang aku sukain. Dan ini juga aku ngasih study tips buat kalian yang masih berfokus sama catatan yang rapih, estetik, nyaman dipandang. Dari aku yang udah pernah mengalami sisi perfeksionis dalam membuat catatan estetik, menurutku kalian mending fokus dulu memahami materinya, dan kalau misalnya ada di waktu luang, bener-bener luang, kalian udah istirahat dengan baik, baru kalian bikin catatan yang estetik. Jangan sampai kalian paginya belajar sampai sore karena full day, terus malamnya malah bikin catatan estetik tanpa memahami dengan detail tentang materi yang kalian catat. Daripada kalian ngabisin waktu buat nulis catatan ulang versi estetik di tengah kesibukan kalian, mending pelajarin dan memahami materinya dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan mencari contoh penerapan di dunia nyatanya dari materi yang kalian pelajarin, atau ya latihan soal kalau misalnya soal logika hitung-hitungan gitu. Ini aku nggak nyuruh kalian untuk berhenti bikin catatan rapih ya, karena emang ada orang yang cara belajarnya itu menulis dan membaca, atau yang visualnya harus bagus, jadi emang kalian butuh catatan yang bagus. Tapi jangan sampai kalian buang waktu untuk bikin catatan, apalagi ngerelain waktu istirahat kalian untuk bikin catatan sampai tengah malam. Karena istirahat itu penting untuk kesehatan otak dan tubuh kita, supaya besoknya segar dan besok ketika sekolah atau kuliah kita bisa nerima ilmu dan menyerap ilmunya dengan baik. Oke guys, ini udah 48:30 detik dan aku baru selesai namatin yang neomuskular. Padahal aku tuh kayak udah setengah jalan. Emang PPT-nya tuh sampai 32 slide, jadi ini aku dapat 4 halaman. Terus kayaknya aku nggak bakal sampai di HIV AIDS. Aku bakal namatin gagal ginjal aja, karena gagal ginjal baru segini dan materinya juga banyak. Kalau nggak salah ada, nggak banyak, ada 15 PPT, 15 slide PPT, tapi ya satu slide-nya panjang-panjang. Guys, aku pengen istirahat tapi nggak aku rekam ya. Oke, tadi aku ngasih tahu bentar tentang perpindahan jam, jadi aku istirahat dulu, terus sekarang baru dilanjut. Begitu juga dengan pembahasan aku yang tadi sempat terpotong, mari kita lanjut. Masih berhubungan dengan catatan, aku juga punya study tips lain. Kalau misalnya pengajar kalian ngajarin materi ke kalian itu lewat PPT, aku saranin kalian catat omongan si pengajar tersebut. Apalagi kalau misalnya nanti PPT-nya bakal di-share juga ke kalian. Aku saranin daripada catat PPT-nya, mending catat omongan pengajar, karena ujung-ujungnya si pengajar ini kan yang bikin soal ulangan yang bakal kalian kerjain. Jadi materinya pasti nggak jauh-jauh dari pemahaman beliau tentang materi tersebut, dan cara kita tahu pemahaman beliau tentang materi tersebut bisa lihat dari omongan beliau saat ngajar. Makanya kenapa catatan kampus aku sekarang selalu berantakan dan cuma ada di satu buku, karena memang aku sengaja bikin satu buku khusus untuk nyatet catatan yang berantakan. Di situ juga terisi banyak omongan-omongan dosen. Jadi walaupun isinya berantakan, itu tuh sangat bermanfaat loh, karena ilmunya langsung dari omongan dosennya, bukan cuma sekedar PPT atau materi tertulis. Jadi kalau misalnya ulangannya dalam soal esai, aku tuh bisa memahami nih cara si dosen memahami materi ini bagaimana, dan aku bakal menerapkannya dengan menjawab soal yang mereka harapkan. Study tips lain dari aku adalah kalian atur waktu kalian. Saranku jangan belajar sampai berjam-jam tanpa istirahat. Mending kayak aku tadi 50 menit, 30 menit, istirahat bentar, terus lanjut lagi, istirahat lagi, lanjut lagi. Atau bisa dikenal juga sebagai teknik Pomodoro. Kenapa aku nyaraninnya jangan study terus-terusan? Karena kalau misalnya kita belajar terus-terusan sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam, itu otak kita ujung-ujungnya bakal terlalu capek. Jadi kalau misalnya kalian udah nyentuh 1 jam, udah capek nih, tapi nanggung lanjut sampai 2 jam, lanjut lagi sampai 3 jam. Nah, jam-jam berikutnya
berikutnya itu kalian udah nggak efektif belajarnya. Hal itu karena kaliannya udah keburu capek, jadinya nggak efektif. Jadi mending kalian istirahat bentar 15 menit aja buat tarik nafas, buat ngatur pernafasan dan otak kalian biar tenang. Terus lanjut lagi deh belajarnya. Yah kak, aku mau bukan kelamaan belajar, 5 menit belajar aja udah nguap. Hayo, siapa yang kayak gitu? Ngaku. Tenang, hal ini wajar kok buat kalian yang emang jarang belajar. Dan cara aku untuk betah belajar, ya kita ketahuin dulu tujuan kita belajar materi tersebut untuk apa. Percuma kalau misalnya kalian nyari berbagai study tips biar rajin belajar, padahal hati kaliannya juga nggak termotivasi tuh buat belajar. Cara untuk memulai belajar itu ada banyak, tapi hal utama yang harus dimulai adalah munculin motivasinya. Biar masuk 10 besar, dipuji wali kelas, nggak dimarahin orang tua, biar dapat hadiah dari orang tua. Banyak motivasi yang bisa kalian kembangin dan dijadiin motivasi biar bisa belajar. Bahkan cuma sekedar aku belajar biar ngehargain orang tua aku yang udah biayain aku sekolah, atau aku belajar biar bisa ngajarin crush aku matematika. Banyak hal dasar yang bisa kalian jadiin motivasi, banyak banget. Nah, kalau misalnya udah termotivasi nih, sekarang kita munculkan niatnya. Salah satu cara untuk memunculkan niatnya adalah dengan nonton seperti ini, study motivation, study vlog, study tips, atau berbagai konten study lainnya. Soalnya dilihat dari konten-konten study aku, di komentarnya tuh banyak yang bilang, karena nonton video kakak, aku jadi niat belajar nih. Nah, aku berharap kalian yang masih malas belajar bisa ya cukup termotivasi dan tergerak untuk mulai belajar dari video ini atau dari video-video study orang lain juga. Terus kalau misalnya kalian malas belajar tapi besoknya ulangan, kalian tinggal pilih mau belajar nanti hasilnya bagus atau nggak belajar tapi kita nggak tahu itu hasilnya bakal bagus atau malah jelek. Nggak belajar sebelum ulangan tuh boleh kok, asal kalian emang udah pahamin materinya, kayak belajar sebelum-sebelumnya pas diajarin gurunya kalian mendengarkan dengan baik, karena memang ada beberapa manusia di dunia ini yang nggak belajar, nggak perlu effort belajar, mereka emang udah terlahirkan dengan pintar, jadi nilainya tetap tinggi walau nggak belajar. Tapi sayangnya aku nggak kayak gitu, jadi kalau misalnya sebelum ulangan aku belajar, kalau aku lagi males belajar aku paksain belajar, at least aku baca-baca materinya biar ada yang nempel di otak aku. Paksa belajarnya kayak gimana? Nah, cara aku maksa aku belajar itu, aku naruh buku-buku yang mau aku pelajarin di meja belajar, terus aku duduk di depannya, jadi hadapan aku tuh ada banyak buku yang harus aku pelajarin, itu dalam keadaan terbuka ya, jadi udah ada materinya gitu. Terus aku matiin data biar nggak ada teman yang ngajak aku chat atau aku tertarik buat buka sosial media yang bikin aku scrolling nggak ada habisnya. Terus aku pasang timer 10 menit, 10 menit itu tuh aku ngegabut kayak main game offline, kayak POW, terus aku main slime, main squishy, atau ngapain aja, yang penting aku duduk di hadapan aku ada banyak materi yang harus aku pelajarin. Jadi aku gabut kayak gini tuh ada rasa tertekan gitu loh, kayak ada kewajiban untuk ayo baca tak baca gitu. Makanya aku sebut aku memaksa diriku belajar. Nanti kalau udah 10 menit habis ya aku mulai maksa diri aku buat belajar, gak usah gabut lagi karena emang ada hal yang harus aku lakuin, yaitu belajar. Dan aku juga singkirin hal-hal yang bikin aku ke distract, jadi data dimatiin, slime sama squishy-nya juga dijauhin. Pokoknya sekarang lingkup aku isinya buku dan pelajaran. Jadi ya begitulah cara aku memaksa diriku yang lagi males untuk belajar. Mungkin yang lagi males belajar juga bisa dicobain caranya, siapa tahu berhasil. Dan untuk study tips lainnya kayaknya udah habis, nggak ada lagi yang bisa aku jelasin. Oh iya, mungkin kalian juga ada yang belum tahu, aku tuh sering share study tips di video study vlog aku. Jadi make sure kalian sering nontonin study vlog aku yang sebelum-sebelumnya juga untuk mendapatkan study tips yang lainnya. Untuk playlist study vlog bakal aku taruh di description box ya. Barang-barang yang aku gunain juga ada di deskripsi. Yuhu, catatannya udah selesai. Thank you loh buat kalian yang udah dengerin ocehanku sejauh ini. Sebenarnya karena ini catatannya sangat polos, ada sesi dimana aku nge-highlight catatannya biar lebih berwarna dikit, kayak hidup aku penuh warna. Tapi karena ini memakan waktu, durasinya udah 14 menit lebih, dan aku udah kehabisan topik untuk dibicarakan, jadi ya aku skip aja ya. Ini basic aja sih, aku cuma nge-highlight bagian judul sama subjudulnya doang. So aku bakal closing pakai suara sekarang yang lagi aku tulis. Kalau misalnya dengar suara berisik itu emang di luar lagi hujan deras. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai detik kali ini. Semoga ucapan-ucapan aku di video ini yang tadi-tadi itu bermanfaat buat kalian, karena jujur sekarang aku belum kepikiran, sekarang pas aku lagi bikin ini
belum kepikiran pengen ngomong apa di voice overnya, tapi kayaknya aku bakal ngebahas tentang hal-hal baru yang aku sadari dan aku pelajari setelah aku menjadi mahasiswa. Ya semoga study tipsnya bermanfaat sih buat kalian. Terus aku ngomong apa lagi ya? Ya udah gitu aja sih. Jadi, thanks for watching. See you on my next video. And do not forget to be grateful today. Bye-bye. Tuh, wa, ga. Boom.